Amang, Inang, dan kawan-kawan remaja, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas segala penyertaan dan karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul di dalam ibadah remaja ini tanpa kurang suatu apapun. Kami berdoa agar di dalam ibadah remaja ini kami dapat bersatu hati, bersatu pikir, mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Berkatilah agar apapun yang kami pelajari pada hari ini dapat kami dengarkan, dapat kami tanamkan dalam hati kami, dan terutama dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, turunlah bersama kami dan penulilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Indah Rencanamu. Baik, selanjutnya kita akan membuka ruang kesaksian. Bagi teman-teman remaja yang memiliki kesaksian yang ingin disampaikan atau untuk Amang Inang, dipersilahkan untuk kalau boleh resen ya. Nanti kami persilahkan berbicara. Ya, sambil kita menunggu, kemungkinan belum ada yang resen yang saya lihat di sini. Saya mau cerita sedikit sih sebetulnya. Jadi waktu sekitar November 2020, saya ada ikut satu lomba penelitian iseng awal. Saya nggak berharap apa-apa dan saya kira ya cuma lomba-lomba pada dasarnya aja karena sekolah saya juga terlalu sering ikut lomba. Jadi ikut dan menang itu suatu hal yang biasa. Saya nggak menang waktu itu dan saya cukup kecewa. Sempat finalis nasional juga, tapi saya sangat kecewa karena nggak menang sama sekali. Padahal saya rasa, wah bagus banget penelitian gue nih, kenapa nggak menang sekalian?
Ya, tapi pelajaran lah untuk kami tidak sombong dengan apa yang kami miliki dan karya kami sebagus-bagusnya atau sehebat-hebatnya. Sampai sekitar Desember 2021, itu setahun setelahnya. Setahun setelahnya, waktu itu saya masih, pada dasarnya saya masih belum tahu mau kuliah di mana ya pada waktu itu. Di Desember 2021. Mau hukum atau hubungan internasional, mau UGM atau UI, dan lain sebagainya. Tiba-tiba saya dapat satu email. Email dari, saya lupa waktu itu dari Kemendikbud ya, WA waktu itu. Apakah Anda ingin ikut beasiswa? Beasiswa apaan nih? Saya kan lihat kan. Mikir-mikir aja, kayak apakah ini beasiswa yang biasa gitu atau seperti apa. Dan yang saya lihat di situ, ternyata beasiswa itu membawa ke luar negeri. Beasiswa saya yang mau saya bawa ke luar negeri itu, saya kira LPDP bikin beasiswa buat S1, susah banget pasti masuknya kan. Terus saya mikir, mustahil lah saya dapat. Saya itu sebagus apa sih yang dari kawan-kawan dibanding kawan-kawan saya. Contoh, saya itu ranking 101 dari 324 siswa SMA 8. Jadi menurut saya mustahil lah saya mendapat itu. Nah, selang beberapa hari saya ikut seleksi, saya bandingkan saya punya sama teman-teman saya yang ikut lainnya, wah teman-teman saya menang lomba banyak banget, saya menang aja kagak, finalis aja gitu. Tiba-tiba saya masuk di tahap pertama. Terus saya lihat ada tahap wawancara. Wawancara itu saya lalui ya tentu dengan doa ya. Tapi saya bandingkan juga dengan teman-teman saya yang wawancaranya bagus-bagus gitu. Sementara saya bahasa Inggris saja masih belum lancar. Tiba-tiba saya dapat lolos wawancara, dapat beasiswa LPDP. Ini baru beasiswa. Tapi bahasa Inggrisnya masih belum terbukti waktu itu. Jadi disuruhlah tes bahasa Inggris IELTS ya. Dengan kondisi saya sudah berapa tahun nggak bicara bahasa Inggris waktu itu, karena saya sekolah di sekolah negeri yang nggak begitu mementingkan bahasa Inggris. Tiba-tiba pas keluar aslinya, saya paling tinggi di satu negara. Dengan kondisi yang saya nggak ada persiapan, nggak ada bahasa Inggris, nggak ada ngomong bahasa Inggris sama sekali. Saya nggak menyombongkan diri, karena saya nggak punya apapun untuk disombongkan gitu loh. Tapi saya rasa Tuhan punya rencana ya, rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pernah pikirkan. Siapa juga yang mikir saya akan kuliah di Amerika sih? Pergi ke Amerika seumur hidup aja saya nggak yakin. Tapi kalau saya boleh ngutip di Efesus 3 ayat 20, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pesan saya sebetulnya buat teman-teman yang terutama yang kelas 3 SMA yang mau kuliah tahun depan, sehebat apapun kuliah kita, nol kok kalau nggak ada Tuhan di dalamnya. Karena kita juga mendapat itu hanya tidak lain tidak bukan dari berkat dan karunia Tuhan saja. Dan apapun yang kita dapatkan dari kuliah kita nanti itu ya harusnya kita gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk manfaat bagi sesama kita. Itu sih dari saya, dan pesan dari saya berlaku juga untuk kawan-kawan yang masih sekolah ya, dan untuk mungkin untuk Amang Inang juga. Itu dari saya. Kalau misalnya ada kawan-kawan remaja atau Amang Inang yang bersedia menyampaikan kesaksiannya, mari. Aku mau coba kesaksian deh, tapi belum sampai ranah universitas sih. Tapi udahlah. Jadi kesaksian ini sebenarnya masih relate banget lah sama kita kan. Kebetulan juga buat yang 3 SMP itu pasti relate banget. Gue habis ujian praktek baru tadi kelar, benar-benar baru tadi kelar. Di ujian praktek itu sebenarnya gue agak tenang aja sih kan siap-siap ngapalnya. Tapi untuk beberapa yang belum tahu, gue paling gak suka pelajaran fisika gitu kan. Nah terus dari semua mapel yang bakal dipraktekin, yang individu tuh cuma fisika, beneran kayak cuma fisika, terus bentuk tesnya itu kayak
praktikum yang bener-bener gue nggak ngerti gitu kan. Dan itu praktikumnya listrik, men. Gue kayak, aduh, gue aja udah gak kuat banget gitu listrik. Di praktikum kali ini, yang kemarin Selasa gue jalanin itu, gue kayak udah mau nyerah banget. Karena listrik itu gue bener-bener gak masuk pelajaran yang mulai dari bahkan yang cuma IKT gitu-gitu, gue bener-bener gak masuk kan. Yang bisa gue lakuin di situ, selain belajar, gue coba tanya gurunya juga, kayak, gampangnya itu cara ngafalinnya gimana. Soalnya fisika, aduh itu berat banget sih kan. Akhirnya Seninnya setelah gue tanya gurunya itu, gue bener-bener coba banget belajar tentang listrik gitu. Ya nggak semuanya masuk sih, tapi mau bikin contekan kan juga kayak jahat banget gitu kan, ujian praktek. Bukan munafik, bukan gimana. Kalau misalkan ujian aja kita sampai kayak nyonteknya bawa-bawa kertas gitu, kayak nilainya udah bukan nilai kita. Jadi gue di situ cuma kayak cara belajar gue tuh kayak gue ganti dikit yang biasa gue belajar malam. Ini gue ganti kayak gue bangun jam 4, terus kayak jam 4 sampai jam 5 gue baca rangkuman yang gue bikin pas malamnya kan. Dan ya udahlah, gue cuma belajar 1 jam itu, gue baca-baca, dan akhirnya jam 6-nya pas gue berangkat, gue cuma bisa kayak diem-diem aja karena gue takut ada banyak salah lah gitu. Pas di ruangannya itu bener-bener kayak atmosfer ruangannya itu udah kayak dingin banget kan. Aduh, udah kayak males, pengen ngapain gitu. Ya udahlah, yang gue pelajarin, yang gue kerjain. Pas praktikumnya nggak tahu kenapa, bener-bener setelah kayak kan sebelum praktikum pasti kita disuruh doa gitu kan teman-teman, kayak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing lah. Ya udah, gue doa banget kayak udah pasrah gitulah, mau gimana pun nilainya, yang penting gue bisa kerjain. Dan untungnya tiba-tiba nggak tahu kenapa di hari H itu gue masuk banget kerjainnya, kayak ya udah, ini jalannya kayak gini aja. Bukan kayak gini aja, kayak bukan kayak gampang banget, tapi bener-bener kayak plong. Tapi ya ujung-ujungnya nanti setelah keluar dari ruangan bakal lupa juga. Di situ gue juga kayak bersyukur banget lah, karena kan bisa apa sih kita tanpa doa gitu. Jadi yang gue pengen saranin juga ke teman-teman, kalau emang nggak bisa, sebenarnya misalkan dibilang nyontek itu dosa, emang nyontek itu dosa. Tapi misalkan dibilang nyontek itu membawa pertemanan, juga ada benarnya kan. Tapi nggak selamanya pertemanan itu dipakai buat nilai gitu. Jadi kalau bisa coba teman-teman coba sendiri aja sih, kayak mungkin ganti cara belajar atau apa. Kayak gitu aja sih dari gue. Makasih. Baik, terima kasih untuk Bang Aldo yang sudah memberikan kesaksian. Adakah teman-teman remaja lainnya yang mau memberikan kesaksiannya untuk kita pada hari ini? Gue mau kesaksian tapi boleh nggak on cam? Gak apa-apa, Mon. Gak apa-apa, Mon. Yang penting kesaksian ya, Mon. Bang Inang sama teman-teman. Aku mau kesaksian aja. Kemarin banyak ujian ya dari sekolah, terutama untuk kelas 9, kelas 12 ini, anak-anak yang mau SBM dan SNM. Ya gue ngerasain sih, yang kita selama ini daring, beda dengan yang kakak-kakak kelas kita dulu yang ngerjainnya bareng dengan temen. Karena menurut gue daring itu lebih banyak godaan ya. Banyak godaannya itu kayak, pasti gampang lah itu, masalah ujian gitu doang. Itu gampang banget sih menurut kita, pasti ada yang bilang gitu. Terus ada juga yang bilang susah. Tapi kalau menurut gue ya, kita dalam ujian yang kita akan jalanin ke depan ini, lebih baik kita percaya sama diri kita sendiri. Kita mengerjakan soal dengan kepercayaan kita sendiri. Kita mengerjakan soal dengan yang kita pelajari selama ini, selama 3 tahun di SMA ini. Ya kita yakinin aja dulu diri kita. Gue setuju dengan omongan Aldo tadi. Dia bilang nyontek dalam pertemanan itu menambah pertemanan, oke lah. Tapi gue juga setuju dengan masalah kedepannya kita ya. Soalnya kita mau lebih baik lagi di kuliah nanti. Gue yakin kita punya jurusan masing-masing yang kedepannya bisa kita jalani lah. Untuk teman-teman remaja yang kelas 12 nih, gue pesan aja tetap semangat, tetap bisa, dan kita bisa lulus bareng-bareng dan bisa kuliah untuk masa depan kita bareng-bareng. Paling itu aja sih, Jo. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Simon. Adakah lagi kawan-kawan remaja yang ingin memberikan kesaksian untuk kita? Ya, karena sepertinya ya sepertinya tidak ada, jadi kita cukupkan di sini.
Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagi lagu kita sebagai lagu pengantar firman. Kita menyanyikan lagu El Shaddai. menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya
Untuk Amang Pendeta Edwin, dipersilakan. Ya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada sore hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersekutu bersama dengan adik-adik kami remaja, bersama-sama dengan para pendamping remaja, atau mungkin juga dihadiri oleh para orang tua. Kami bersyukur untuk adik-adik kami, dalam persekutuan ini kami masih boleh bersama-sama, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam persekutuan penelaan Alkitab pada saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih, shalom untuk kita semua. Saya juga akan menyambung sedikit sebelum saya baca firman ini, seperti yang disampaikan oleh ketiga teman-teman kita tadi, Jonathan, Aldo, dan Simon, tentang kesaksian yang mereka sampaikan. Satu kata sebenarnya, bukan satu kata ya, dengan singkat, sesuai dengan tema kita, yang saya catat bukan soal apa yang mereka sampaikan, tetapi dalam kesaksian ini mereka mengatakan, saya berani berkesaksian, saya tidak takut. Jadi bukan soal seberapa besar mutu yang disampaikan, tapi sesuai dengan tema kita, mereka berani untuk berkesaksian. Nah, demikian pula dengan saya juga termasuk berani ini, karena seyogianya kan Amang Pendeta Binsar. Tapi karena Amang Pendeta Binsar sakit, opname di Belanda, kita doakan supaya dia pulih. Dan baru jam 12 siang tadi Amang Uluan kita menelepon saya, itu tidak perlu diundur, gitu. Karena memang nggak enak juga, karena ada kami 3 pendeta di sini, gitu. Masa mundur gitu. Nah, jadi dan saya yang ditelepon. Nah, sesuai dengan yang disampaikan tema kita, ya, saya juga berani menerima. Siap, Amang, saya bilang. Nah, soal bagaimana nanti ini, itu yang dikatakan oleh Jonathan tadi, itu pekerjaan Roh Kudus, gitu. Sama Aldo dan Sip juga, itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena itu mari kita ikuti PA kita untuk hari ini. Saya tidak akan takut, ya. I shan't be afraid. Diambil dari kitab Mazmur 23 ayat 1 dengan sampai ayat yang ke-6. Nah, itu di situ. Ternyata di Ibrani 6 juga dikatakan, penolongku, aku tidak akan takut. Jadi tema itu telah dijawab di dalam Ibrani 13 ayat 6. Ya. Kemudian yang berikut, saya juga dikasih tujuan. Jadi supaya kita mencatat tujuan ini. Jadi tujuannya, target kita adalah ini. Bagaimana melalui PA ini, adik-adik kami remaja menyadari bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dalam perjalanan hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia akan selalu mendengarkanmu, dan dia akan selalu mendengarkan seruan-seruanmu. Jadi goal kita di situ. Nah, karena itu ini yang dikatakan firman Tuhan yang mendukung daripada tema kita. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya.
sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kita sebenarnya sudah terjauh di sini, jadi nggak perlu dijelaskan. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan berpihak kepada orang yang percaya kepadanya. Itu yang disaksikan oleh ketiga. Itu kunci yang disaksikan oleh mereka. Kami tidak punya persiapan yang begitu hebat untuk itu gitu. Tapi kenapa kami bisa? Jawabannya adalah firman yang kami bacakan barusan. Nah, dalam Mazmur 23 ini untuk menggambarkan relasi antara Allah dengan manusia atau dengan kita lah, itu yang disampaikan oleh Daud. Jadi Daud menggunakan, dia contohkan antara gembala dengan domba. Jadi walau dia seorang raja, tetapi Daud adalah mantan gembala. Jadi kita yakin bahwa Daud itu sangat paham tentang menggembalakan domba. Karena memang dia sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Jadi seperti apa tugas gembala, dia pasti tahu. Mungkin itu sebabnya, karena kita selalu dipengaruhi oleh keseharian kita untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya, katakanlah kalau seandainya David Beckham menjadi pendeta, keterangan khotbahnya dia pasti dipengaruhi oleh dunia sepak bola. Jadi bagaimana membacking, bagaimana menyerang, pasti dia akan di latar belakangnya seperti itu. Jadi Daud juga begitu, karena memang basicnya adalah seorang gembala. Nah, itu yang digambarkan di sini, Allah adalah gembala bagi manusia. Jadi Allah membimbing dan memelihara dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Nah, di dalam perjanjian baru juga kan ini ada juga kesaksian tentang gembala. Dalam Yohanes 10:11 dikatakan di sana, Yesus gembala yang baik. Jadi dari mana kita dapat melihat kebaikan Yesus sebagai gembala? Jadi kalau dalam Mazmur ini Daud bersaksi Allah gembala. Kalau dalam perjanjian baru di saat dikatakan Yesus gembala. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 14, Allah telah menjadi manusia. Jadi Allah gembala dalam perjanjian baru, nyata di dalam Yesus gembala yang baik dalam perjanjian baru. Jadi supaya kita tidak membeda-bedakan gembala dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Allah dinyatakan dalam diri Yesus dalam perjanjian baru disebut gembala yang baik. Jadi kita melihat pengorbanan Yesus bagi manusia sebagai bukti kebaikannya adalah pengorbanannya. Jadi kebaikan gembala yang baik itu di dalam diri Yesus adalah pengorbanannya di kayu salib. Nah, namun manusia yang diselamatkan Yesus masih tetap memiliki rasa takut, kan itu. Tidak memiliki keberanian. Nah, itulah menjadi sasaran dari PA kita. Dalam menghadapi, yang ada 3 saya catat tadi, dalam menghadapi kesulitan, masalah di sekolah, di pergaulan, dan di rumah, remaja yakin Tuhan bersamanya. Remaja berani mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang benar karena yakin dipimpin oleh Tuhan. Dan yang ketiga, remaja setia menyediakan waktu bersaat teduh, baca firman Tuhan untuk mendapatkan pimpinan Tuhan. Kalau pelajar siri sekarang sudah di-share setiap pagi firman kehidupan, yaitu YouTube gereja kita. Jadi yang tidak belajar siri boleh kita buka itu di YouTube gereja kita setiap pagi itu ada, setiap hari, ya. Nah, itu adalah pergumulan kita. Yang saya katakan tadi, manusia yang diselamatkan, manusia yang digembalakan itu, dia masih tetap memiliki rasa takut. Dan itulah sasaran kita, melalui firman ini, kita harus berani mengatakan, atau paling tidak adik-adik kami, dalam menghadapi perjalanan hidup ini, mengatakan, saya tidak takut. Nah,
Tapi kalau dikatakan tidak takut bukan berarti tidak beraturan ya. Nah, itu menjadi catatan bagi kita. Jangan tidak takut itu bukan berarti sesuka hati. Nah, ini pergumulan kita. Ini anak kecil ini. Siapakah yang tidak pernah takut? Mungkin dari sekian banyak tadi ketika Jonathan menyampaikan siapa yang mau berkesaksian. Mungkin ada beberapa orang mau berkesaksian, tapi mau raise hand laptopnya nggak jadi-jadi gitu. Nah, itu masing-masing kita menjawab itu. Mungkin kita mau menyampaikan sesuatu tapi tidak jadi. Jadi, saya tadi berharap ada dari perempuan. Nah, ini boleh kita jawab masing-masing. Siapakah yang tidak pernah takut? Adakah di antara kita yang tidak pernah takut? Ini menjadi perenungan kita. Kemudian yang kedua, apa yang membuatmu tidak takut? Kalau engkau tidak pernah takut, apa yang membuatmu tidak takut? Atau betulkah engkau tidak pernah takut? Nah, itu adalah sebuah perenungan kita. Itu adalah sebuah perenungan kita. Supaya kita dapat melihat. Karena pada kenyataannya, semua manusia memiliki rasa takut. Jadi semua kita memiliki rasa takut. Teman-teman kita yang 3 ini pun memiliki rasa takut. Jadi semua manusia pasti pernah merasa takut. Karena ketakutan itu adalah salah satu emosi yang sangat manusiawi. Jadi oleh karena itu, apa yang pernah membuatmu takut? Mungkin nanti bisa juga di-share di dalam PA kita ini. Apakah ada yang tidak pernah takut? Atau adakah yang pernah takut? Lalu apa yang membuatmu takut? Pasti ada yang membuat kita takut. Nah, tapi perlu kita catat, takut itu adalah emosi yang wajar. Jadi jangan takut kalau kamu memiliki rasa takut. Cuman kalau dipelihara terus, maka ketakutan itu akan menguasai dan bahkan mengendalikan kita. Padahal di zaman gadget ini, di zamannya kalian ini, sekarang bahkan memang dari kami juga begitu sih dari dulu. Terkadang kalau kita mau jujur-jujur ya, nggak tahu apakah menjadi kesombongan apa enggak gitu. Tapi terkadang kita merasa kita bukan lebih bodoh dari kawan kita gitu. Tapi kenapa kita tidak seviral dia coba? Kenapa kita tidak semenonjol dia? Padahal kalau kita bandingkan nilai rapot kita misalnya setiap semester nilai kita lebih tinggi, jadi di atas kertas kita lebih pintar. Tapi kenapa dia lebih viral dari kita? Kenapa dia lebih populer dari kita? Nah, masalahnya di sini. Jadi persoalannya di sini. Jadi kalau kita pelihara terus rasa takut, maka ketakutan itu yang mengendalikan kita. Sehingga sepintar apapun kita, orang tidak tahu. Jadi yang tahu hanya guru dan ya kertas rapot kita. Jadi hal ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kita bersyukur kalau tema kita pada saat ini mengingatkan kita di situ. Jangan pelihara ketakutan. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat kita khawatir terus. Dan lupa bahwa Tuhan menjagai kita. Jadi, rasa khawatir itu akan terus, dan pada akhirnya nanti kita akan lupa bahwa Tuhan adalah gembalaku. Gitu. Jadi, Mazmur 23 ini menjadi terlupakan. Saya pikir Mazmur 23, anak-anak kecil pun tahu ini. Paling tidak ayat 1-nya. Tuhan adalah gembalaku. Jadi itu sangat familiar itu di seluruh dunia saya pikir bagi orang Kristen. Nah, ketika kita memelihara kekhawatiran kita, maka kita akan lupa itu bahwa Tuhan gembala. Bahkan dikatakan tadi, gadamu dan tongkatmu katanya. Jadi itulah penjagaan. Jadi ketakutan bisa membuat kita, ini lagi, ketakutan yang terpelihara itu bisa membuat kita lupa makan, dan ketakutan juga bisa membuat kita lupa, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Jadi itu pergumulan-pergumulan dengan rasa takut. Nah, orang Indonesia, orang Batak juga khususnya ya, mulai dari anak-anak kita sudah biasa kita ditakut-takutin. Jadi kita ini banyak sekali penakut.
Kita juga dulu di kampung ditakut-takuti terus, nggak tahu para pendamping ini. Sehingga kita menilai profesi tertentu sangat menakutkan. Misalnya polisi. Sampai sekarang kalau ketemu dengan polisi takut kita, padahal nggak ada apa-apanya. Karena apa? Karena mulai dari kecil kita sudah dicekokin, awas polisi, nanti kamu ditembak. Jadi pikiran kita terus seperti itu. Dokter juga. Kenapa banyak orang takut disuntik? Karena dari kecil dia sudah ditakut-takutin. Awas dokter, nanti kamu disuntik. Nah, ini lagi yang ketiga ini. Sampai sekarang nggak tahu Amang Irianto atau Amang Mengiring nanti pernah melihat hantu. Orang Batak, padahal dia di Pulau Gadung preman loh. Tapi kalau dibilang awas hantu, takut dia. Kalau kita tanya, pernah nggak dia ketemu dengan hantu? Nggak pernah. Apa itu hantu? Nggak tahu kita apa itu. Tapi karena mulai dari kecil kita sudah dicekokin, awas bigu. Bigu itu hantu. Bahasa Bataknya bigu. Awas hantu. Padahal kita nggak pernah lihat hantu. Seperti apa. Baru muncullah sinetron-sinetron pocong-pocong ini. Dibikinlah ya. Jadi bayangan kita seperti itu. Padahal nggak bisa kita buktikan bahwa hantu seperti itu. Karena dalam kesaksian Alkitab juga yang dipindahkan Yesus ke babi itu, mana ada kelihatan seperti apa dia. Jadi, tapi kita takut ke situ karena kita sudah biasa. Nah, ini mulai dari kecil ini. Awas ada hantu, awas ada polisi, ntar didor. Awas ada dokter, nanti kamu disuntik. Jadi rasa takut itu memang sudah terbilang. Orang Indonesia paling takut menghadapi ujian. Karena apa? Karena memang ujian itu adalah mengusahakan orang tidak lulus. Itu keanehan kita. Bisa nggak dirasakan itu di sekolah? Itu sebabnya guru-guru juga mempersulit gitu. Bagaimana supaya kita nggak tahu? Jadi guru itu berusaha membuat soal supaya kita nggak tahu. Jadi sehingga ujian pun menjadi sebuah ketakutan. Coba siapa yang sudah punya SIM, ngurus SIM. Kalau nggak jalur tembak, siapa yang bisa lolos ngurus SIM? Orang ujiannya juga kayak mau pembalap kita, kan? Itu sebabnya orang Indonesia nggak ada yang menaati peraturan lalu lintas. Kenapa? Bukan itu yang diuji ketika kita mau ngurus SIM. Jadi nggak tahu kita kalau lampu merah itu berhenti atau nggak tahu kita, karena bukan itu yang diuji. Gitu. Jadi itulah keanehan-keanehan yang bisa kita temukan yang menciptakan rasa takut. Nah, saya ambil di sini 4 tokoh. Dia membuat respon tentang ketakutan. Jadi Aristoteles mengatakan dia yang telah mengatasi ketakutannya akan benar-benar bebas. Jadi atasi ketakutanmu, itu maksudnya. Atasi ketakutanmu, kalahkan dia. Si Plato mengatakan keberanian adalah mengetahui apa yang tidak perlu ditakuti. Biasanya ini anak-anak ini. Dia keingintahuannya tinggi. Nah, Martin Luther King Jr. mengatakan keberanian adalah kekuatan pikiran untuk mengatasi rasa takut. Jadi berusaha dia untuk mengatasi rasa takut. Dan mantan Presiden Amerika mengatakan John Kennedy, jangan pernah bernegosiasi karena takut. Tapi janganlah kita takut untuk bernegosiasi. Nah, ini nanti kan untuk kalian ini. Hidup ini nanti akan selalu bernegosiasi. Jadi, inilah yang bisa kami sampaikan. Jadi, agar kita terhindar dari hal-hal yang tadi, rasa takut itu, maka kita perlu mengingat. Jadi kembali arahnya ke situ. Karena kalian yang memilih Mazmur 23 itu. Jadi rasa takut itu memang ada, tapi ketika kita mengatakan saya tidak akan takut. Kalau kita mengatakan bahwa I shan't be afraid. Jadi dasarnya apa? Ya Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 6. Ia selalu bersama kita di dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Hal inilah yang diucapkan oleh Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan seterusnya hingga ayat yang ke-6. Nah, selain ini
ada lagi banyak ini kutip-kutipan untuk menghadapi ketakutan. Ada banyak itu, boleh diambil, nanti dibaca sendiri. Tapi itu juga pendukung untuk memberikan kita semangat menghadapi ketakutan. Nah, yang terakhir, ada 6 mengatasi rasa takut. Berdoa, bersekutu, membaca firman Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tuntunan Roh Kudus. Nah, kita masing-masing lain menjawab ini kan? Apakah yang 6 ini ada bagi kita? Berdoa, bersekutu. Nah, jadi sekarang kita kan masih dalam pandemi. Nggak tahu nanti minggu-minggu depan apakah sudah bisa kita beribadah lagi di gereja. Tapi kondisi ini, dalam pandemi ini, kita banyak, apa yang dikatakan oleh Simon tadi, daring lebih banyak godaannya katanya. Ya kan, ya kita masing-masing lah jujur sekarang, seperti bagaimana tampilan kita sekarang dalam PA ini. Ya kan? Bagaimana tampilan kita masing-masing aja kita menjawab. Nah, itu yang dikatakan oleh Simon tadi, banyak tidak jujurnya. Karena nggak kelihatan kan, tiba-tiba disuruh berdiri misalnya, gitu. Artinya godaan itu di situ tadi yang dikatakannya. Jadi untuk mengatasi rasa takut itu adalah berdoa, bersekutu, baca firman Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Saya catat tadi yang disampaikan oleh Jonathan, sehebat apapun kita, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi untuk tidak takut itu adalah bersama-sama dengan Tuhan. Sebenarnya simpel sih, tapi supaya agak lama dipanjang-panjangkan keterangannya kan gitu. Jadi untuk tidak takut itu yang 6 ini cukup. Gitu. Oke ya? Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Jonathan. Baik, terima kasih banyak kepada Amang Pendeta Sihite yang telah memberikan firman Tuhannya. Kalau misalnya kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini, sangat dipersilahkan. Pendamping juga boleh sharing gitu ya? Bisa kan biasanya? Bisa Amang. Kalau pendamping atau Amang Inang mau sharing, silakan. Amang. Amang. Oke. Ya, satu lagi sebelum ada tadi kayaknya Simon tadi ngomong. Saya tadi tertarik dengan kesaksian yang 3 itu. Artinya forum ini harus menjadi milik kalian gitu. Jadi silakan, jangan diam semua. Silakan memberikan pendapat atau bertanya. Amang mau nanya. Oke. Aku mau nanya, kenapa rasa takut itu harus diadakan, Amang? Karena menurut aku kan rasa takut itu membuat dampak negatif ya bagi kita, mah. Ya. Terima kasih, mantap tuh. Nanti Koinonia dulu menjawab. Ada lagi? Silakan, John. Gimana, Jonathan, itu dulu? Mungkin boleh satu persatu itu, Amang. Ya. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Kenapa harus diciptakan rasa takut? Kira-kira begitu. Kenapa Tuhan ciptakan ketakutan? Coba siapa? Ya kita dulu lah. Ada yang bisa? Kita sharing ini bukan untuk menilai, nanti saya salah, bukan. Karena tema kita, saya tidak akan takut gitu. Jadi harapan saya, tumpuan dari pertanyaan Simon ini ke kita semua, bukan ke saya. Baru nanti sesudah kita memberikan pandangan, berarti kesimpulannya kira-kira inilah, begitu. Jadi kalau saya langsung yang jawab,
Udah kelar ini sebentar lagi. Halo, Ayo, Amang. oke, Suara saya jelas, Amang. jelas. Tadi pertanyaannya, Amang Nathaniel. bilang kalau kenapa Tuhan menciptakan rasa takut, Amang? Ya, kira-kira itu Simon ya. Kenapa rasa takut Iya, itu harus ada, kira-kira itu tadi ya. Oke, ya. Iya. Kalau saya boleh berpendapat, Amang, menurut saya itu sebagai faktor pendukung ketaatan, Amang. Karena saya teringat itu, Amang, yang Adam dan Hawa sebelum jatuh ke pencobaan. Kenapa waktu itu kan ular sempat bilang dulu, maksudnya ke Hawa, supaya makan aja buah dari pohon yang terlarang itu boleh kok. Saya kalau nggak salah ingat dia sempat agak takut kan, karena dia sebenarnya taat kan kepada perintah Tuhan yang bilang jangan makan dari buah dari pohon terlarang itu, Amang. Kalau saya sih itu, Amang, kayak semacam faktor pendukung ketaatan gitu, Amang. Iya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ayo, supaya tidak vakum ini. Kenapa ada, kan kira-kira sama itu, kenapa ya harus ada penjahat gitu? Atau juga kenapa ya harus ada orang bodoh gitu? Atau kenapa harus ada orang-orang yang kurang sempurna lah gitu. Itu juga bisa menjadi, ada juga hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Simon. Dan ini menarik saya pikir. Oke. Dan Nathaniel tadi mengatakan, ya memang itu adalah sebagai alat, katakanlah sebagai alat penunjuk supaya kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ada nggak? Setuju nggak dengan yang dikatakan Nathaniel? Ada yang nggak setuju? Silakan komplain atau tunjuk tangan. Ayo. Ada? Dongan? Ada kamu Hita? Pendamping? Ya, berhubungan tadi dengan yang saya sampaikan, kenapa sih harus ada orang miskin? Kenapa nggak kaya semua? Kenapa Tuhan menciptakan kejahatan? Kalau kita katakan itu diciptakan ya, kenapa harus ada kejahatan itulah? Kenapa harus ada kejahatan? Kenapa harus ada yang tidak baik ini? Gitu. Nah, itu kan hanya menurut pandangan manusiawi kita dari satu sisi. Misalnya hujan. Ada yang berdoa supaya hujan turun. Tapi ada yang berdoa supaya hujan tidak turun. Yang mana Tuhan dengar ini? Sama-sama berdoa itu. Dan itu. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini semua, di situ kita disadarkan bahwa siapa kita dan siapa Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Nathaniel itu tadi adalah sebagai intisarinya sebenarnya. Jadi supaya kita sadar bahwa panggilan kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan itu adalah hidup untuk saling membangun. Coba orang pintar kita semua, apa perlu kita bertuhan? Tapi karena ada orang pintar, ada orang bodoh, maka keterpanggilan kita ada di situ. Nah, itu sebabnya dikatakan kamu orang pintar, nah, jangan sombong, bantulah orang yang kurang pintar. Jadi di situ letaknya perjalanan kehidupan kita. Jadi rasa takut itu adalah untuk menyadarkan kita
bahwa kita bukan manusia yang sempurna. Kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Kita adalah orang yang tidak bisa hidup sendiri. Dan kita adalah orang yang memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di situ kita disadarkan bahwa itu tadi saya katakan kenapa rasa takut itu adalah manusiawi. Karena itu jangan takut kalau kamu punya rasa takut. Tetapi berdoalah kepada Tuhan karena ada Tuhanmu, gembalamu yang mendengarkan seruanmu karena rasa takutmu. Sehingga dia menjagaimu. Jadi kalau kita tidak takut, ngapain kita lagi punya Tuhan, kan itu. Tapi karena kita ini ada rasa takutnya, maka kita berpasrah diri kepada Tuhan. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan, jangan takut kalau kamu punya rasa takut. Tapi ingatlah bahwa ada Tuhan yang menjagamu. Kira-kira itu ya, Simon. Jadi supaya kita tidak membenci rasa takut yang ada dalam diri kita, tapi jangan pelihara itu. Jangan dipelihara rasa takut itu. Siapa, Mang? Makasih ya, Mang. Oke, ada lagi chatting dari Joseph Septiano. Maaf, Mang, saya mau menjawab bukan bertanya. Apa yang kamu takuti? Menurut saya sekarang, saya sedang takut nilai ujian saya jelek. Tapi seperti yang Amang pertama berdoa dan belajar, dan hasilnya buat saya memuaskan. Itu aja. Amang. Ya, ketika kita mempersiapkan menghadapi ujian, kita punya rasa takut, disitulah fungsinya tadi berdoa. Jadi apa yang kita persiapkan, kita percaya roh Tuhan bekerja. Itu yang dikatakan oleh Jonathan tadi itu. Saya hanya ranking 100 berapa tadi, dari 300-an itu. Tapi dari apa yang saya persiapkan, Tuhan ingatkan saya gitu. Atau kebetulan yang saya persiapkan itu yang keluar semua. Itu pekerjaan Roh Kudus atau apa enggak? Kita nggak tahu. Tapi apa yang kita persiapkan itu semua yang keluar kan? Kan itu rezeki anak soleh kan biasanya. Jadi artinya rasa takut itu akan semakin menyadarkan kita bahwa Tuhan itu ada. Dan rasa takut itu juga akan semakin menyadarkan kita bahwa kita itu butuh Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang yang angkuh. Oke. Atau ada yang lain? Yang memberi tanggapan silakan. Ya. Karena sepertinya tidak ada yang memberikan pertanyaan lagi, apa sudah bisa kita akhiri ya? Itu, ada itu reset. Oh ya, silakan. Saya mau bertanya, Mang. Kan tadi ada 6 cara mengatasi rasa takut. Kalau rasa takut itu terus masih ada, bagaimana, Mang? Tapi udah dilakukan 6-6. Ada yang bisa? Tadi ada 6 yang saya usulkan itu mengatasi rasa takut. Udah kita lakukan 6-nya, tapi masih takut. Gimana? Coba. Ayo dong. Tambah lagi atau gimana? Coba. Silakan. Kita ini sharing, kita bukan mau mengambil kesimpulan, tapi kita saling. Jangan gagal nanti tema kita ini. Ayo silakan. Tadi kan ada 6 itu.
Kalau kamu takut, berdoalah, bersekutu. Bersekutu artinya ya tetaplah bangun komunikasi dengan teman. Tadi kan Aldo mengatakan bahkan dalam dunia ilmu contek mencontek pun ternyata bisa menambah sahabat kan itu. Tapi yang mau kita ambil di situ kan menambah teman kan itu, menambah teman. Nah, artinya apa? Bahwa dalam merasa takut itu pun kita butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Baru membaca firman Tuhan. Jadi kalau di kampung dulu, waktu saya masih kecil, kalau ada orang takut, Alkitab itu ditaruh di bantalnya. Jadi kayak jimat dia. Nggak tahu tapi pendamping kita ini masih melakukan itu. Jadi kalau dia takut, dia ambil Alkitab, ditaruh di bawah bantal atau di bantalnya. Dan katanya bisa tentram, jadi nggak takut. Oke lah, kalau memang imannya terbangun dengan seperti itu kan, oke lah, nggak no comment lah kita. Tapi yang paling pas adalah membuka Alkitab itu, jadi nggak menjadi seolah-olah itu jimat. Tapi itu adalah firman Tuhan. Nah, dan berserah, percaya tuntunan Roh Kudus. Ya. Tadi yang Gerat katakan itu adalah sudah dilakukan 6-6, tapi masih takut. Bagaimana? Nah, itu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apakah saya sudah sungguh-sungguh melakukan yang 6 itu? Nah, kalau kita cari lagi menambah yang lain, sampai 10 poin misalnya, tapi tetap juga itu gimana gitu. Jadi yang menjadi perenungan kita adalah apakah aku sudah sungguh-sungguh berdoa? Apakah aku juga sudah sungguh-sungguh membangun sebuah persekutuan dengan teman atau dengan orang tua atau dengan keluarga di rumah? Apakah itu sudah benar-benar saya lakukan? Atau apakah saya sudah benar-benar berserah diri kepada Tuhan? Atau saya sudah berdoa tapi tetap juga lirik-lirik ke belakang kan gitu? Atau saya sudah berdoa tapi seberapa besar iman percaya saya bahwa saya memang tidak bisa melihat Tuhan di sini, tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan ada dekat dengan saya memberikan pertolongan. Udah sejauh mana kita mengimani? Saya pikir mungkin Gerat itu yang menjadi sebuah perenungan kita. Ketika kita sudah mengatakan kita sudah melakukan itu, apakah memang sudah benar-benar kita pergumulkan itu atau masih hanya sebatas rutinitas saja berdoa, tapi bagaimana kita menghayati, bagaimana juga tingkat kepasrahan itu mungkin menjadi sebuah perenungan bagi kita, ya. Jadi nanti supaya karena kita percaya dengan demikian kita pasti sudah akan tertolong dari rasa takut. Artinya sebenarnya kalau kita mau jujur ya, hanya ketika kita takut, ketika kita berdoa saja ketenangan kita berubah. Cobalah. Artinya coba rasakan ada rasa takutmu, lalu kamu duduk tenang, lipat tangan berdoa. Sesudah selesai berdoa, apa yang kita rasakan? Jadi apakah berkurang? Atau paling tidak sesudah kita selesai berdoa, kita diberikan Tuhan ketenangan hati dan pikiran sehingga untuk mengatasi masalah itu kita bisa lebih tenang. Jadi itu harus kita rasakan dengan rileks gitu. Jadi karena biasanya misalnya lah kalau misalnya kita marah tapi tiba-tiba berdoa, udah emosional kita itu sudah menurun sesudah amin. Kalaupun masih ada rasa marahnya tapi enggak reaktif lagi, kira-kira paling enggak seperti itu. Coba nanti kita rasakan apa manfaat doa itu kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa. Karena apa? Kalau di tempat-tempat yang urgent kan bisa aja kita nggak ada Alkitab atau apa kan bisa aja. Atau bisa aja kita sedang dikejar-kejar bagaimana kita mau membaca firman Tuhan, tapi dengan berlari misalnya,
dengan kondisi berlari, kan kita bisa berdoa di situ. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka kita merasakan kekuatan atau semangat untuk tetap lari kan itu. Jadi seperti itu yang harus kita rasakan dalam jawaban-jawaban yang dari 6 tadi. Ya, mungkin itu, Gerard. Oke, terima kasih Amang. Apakah ada lagi? Oh iya, ada satu pertanyaan lagi dari Aldo ya. Jadi teman saya ini diwakili oleh yang lain. Jadi Aldo-nya nih ceritanya sedang takut berbicara dengan lawan jenis. Apakah ada saran yang bisa saya sampaikan agar saya dapat berani berbicara dengan lawan jenis? Mantap. Ayo. Penjahatnya ada di sini, penjahatnya. Mana itu? Kalau menurut saya, Mang, saya coba jawab ya. Oke, silakan. Ini hangat ini. Ya. Kalau menurut saya, ya kita kalau takut berbicara dengan lawan jenis itu salah sih. Karena mau gimana ke depannya kita kalau kita tetap takut untuk berbicara dengan lawan jenis. Soalnya menurut saya ya kita coba aja berbicara ya walaupun lawan jenisnya ngasih yang respect yang tidak bagus untuk kita atau kayak agak cuek ya kita tetap aja langsung berbicara gitu loh. Biar yang lawan jenis itu memikir gitu loh. Oke nih orang mau ngobrol kok sama saya. Oke nih orang mau berbicara kok dengan gue tapi kenapa gue nggak mau gitu loh. Menurut aku sih itu sih. Ya. Terima kasih, Simon. Rafael ada nih. Oh iya. Pantas tadi dibilang ya. Itu ada Rafael itu. Mon, pas PDKT diwakilin. Ya, ada lagi? Silakan. Oh itu. Pertanyaan yang cukup lucu ya, karena yang nanya sebetulnya Simon, dijawab oleh Simon juga. Jadi Simon tuh menjawab pertanyaannya sendiri tadi, Amang. Enggak. Aldo juga nanya sebenarnya Amang Kak saya, tapi dia tidak berani ngomong. Tapi kita berangkat dari pertanyaan tadi ya. Ya. Ini satu pertanyaan yang banyak diajukan sih oleh kawan-kawan baik di sekolah ataupun di gereja. Dan itu laki-laki umumnya ya? Terutama laki-laki. Ya, oke. Bagaimana sih cara membangun hubungan atau dalam artian lah berpacaran secara Kristen itu seperti apa? Ayo, biasanya langsung kesetrum semua ini. Kalau bahas ini. Ada? Pertanyaan kelompok orang itu Amang itu. Ada 6 orang itu yang bertanya hal yang sama. Ayo, di luar yang 6 orang itulah. Si Gerard mungkin bisa? Si Gerard? Enggak, Mak. Enggak, Amang. Atau ada bagian perempuan yang bisa membantu laki-laki ini supaya berani ngomong gimana rahasianya? Yang senyum-senyum Mang, suruh jawab Amang. Ya, Amang Herianto yang senyum-senyum. Ayo, silakan. Pengalaman.
Ayo, ada lagi? Ada yang kasih saran? Mana Rafael? Gak ada. Oh, itu pertanyaan Rafael juga itu ya, Nang? Ada, Amang. Pertanyaan itu termasuk pertanyaan si Rafael juga itu ya? Ya, Mon? Bukan, itu pure Jonathan. Iya. Pure Jonathan. Itu Serius sama Jonathan. itu mereka berempat, Amang. Berenam, sorry. Berenam nih. Mereka chat-chatan pertanyaan yang sama, Amang. Iya. Waduh, Untung ketahuan. Si Rafael, Jonathan, Aldo, Simon, nah, jadi sama si Asal jangan orangnya sama Josh. aja. coba jadi yang sukses di situ Jonathan. Yang sukses. Iya. Karena Jonathan yang memunculkan di forum ini. Iya. Ya artinya yang pertama Tapi yang itu udah dulu. tapi yang udah sukses ada ceweknya Simon, Amang. Ya, Yang lain belum sukses, Kakak Amang. Arthur nih. nah, udah. Iya, ya. Udah lewat itu. Iya ya. Iya. Pantas tadi terus bisa dia jawab langsung apa Jonathan? Banyak udah sukses dia. Ya, saya pikir yang memotivasi kita untuk membangun sebuah komunikasi itu apa? Jadi kita harus bisa menahan apa namanya ya? Susah membahas Indonesia kan ya, Abang Mangiring. Nang buita hasurna. Jadi artinya ya dia langsung padahal mungkin teman yang dia mau membangun komunikasi itu nggak seperti itu tipikalnya gitu sehingga jadi nggak nyambung kan. Jadi ini kan khususnya untuk pihak kita laki-laki nih karena jadi bangunlah komunikasi yang baik karena memang kamu ingin berteman dengan seseorang. Jadi jangan hanya kamu bangun komunikasi dengan dia karena kamu suka sama dia gitu. Nah, siapa tahu dia nggak suka sama kamu. Tapi ketika kamu membangun hubungan yang baik, sehingga rasa suka itu menjadi terbangun kemudian dari dirinya. Jadi artinya jangan nyosor gitu. Jadi jangan nggak ke semua orang kita harus over. Jadi itu yang harus kita pelajari sih sebenarnya. Karena itu juga kita harus belajar juga kepada setiap orang. Ya seperti kami juga sebagai pendeta kan harus punya aturan juga untuk membangun komunikasi dengan jemaat, dengan sintua gitu. Kita harus lihat dulu bisa nggak seluruh ke sini gitu. Jangan-jangan nanti ketika kita berseluruh, masa pendeta begitu katanya pula kan. Jadi sama seperti itu juga. Jadi nggak harus karena kita suka kepada seseorang gitu. Jadi motivasi biasakanlah membangun motivasi itu sebabnya tadi itu bangunlah persekutuan yang baik. Jadi kalau orang-orang tua kita ini dulu di atas kita membangun untuk mencari pasangan hidup itu hanya di gereja. Itu di persekutuan Naposobulung. Di situ dulu banyak orang-orang tua kita ini bertemu dengan pasangan hidupnya. Jadi dalam berkur itulah tercipta penilaian antara yang sama dengan lain. Jadi tapi masih ada simpel sini ya. Ya, tapi itu intinya. Biasakanlah membangun komunikasi yang baik dengan orang. Baru yang kedua tadi karena Jonathan sudah belum ada ya, Simon sudah. Gitu. Ya kita sama seperti berdoa. Janganlah kita senantiasa berdoa hanya di latar belakangi supaya Tuhan menjawab yang di hati kita. Tapi berdoalah bahwa artinya Tuhan kan maha tahu sebenarnya, tapi kan harus kita kasih tahu gitu.
Jadi demikian juga dalam hidup ini gitu. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, katakan saja bukan bertujuan supaya dia mau gitu. Ya kalau dia pun tidak mau menerimamu apa adanya, paling tidak kamu sudah tahu. Kamu sudah sampaikan. Ya siapa tahu Jonathan masih menahan-nahan atau Aldo kan. Aldo belum ya. Jonathan ya. ya siapa tahu dia juga sedang menunggu kan, tapi kalau dia nggak disampaikan kan nggak. Tapi kalaupun dia nggak mau, tapi yang penting sudah saya sampaikan. Jangan sakit hati. Saya pikir itu adalah buah dari persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalaupun dia tidak mau, kita nggak sakit hati, tapi sudah saya sampaikan. Jadi kita sudah menyampaikan itu. Jadi berpacaran Kristiani, saya pikir panggilan kita adalah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi di keluarga Kristen juga seperti itu. Jadi panggilan keluarga Kristen itu bukan keluarga bahagia, tapi keluarga yang bertanggung jawab. Jadi demikian juga dengan kalau misalnya Simon sudah ada yang berpacaran misalnya atau yang lain, ya bertanggung jawablah sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saya pikir itu. Karena kan beda dengan dulu dengan sekarang sudah beda. Tapi kita harus membangun komunikasi kita dengan orang lain sebagai orang yang bertanggung jawab. Baterai lemah. Ya, mungkin itu Simon dan kelima dan kawan-kawan yang lain. Siapa Mang, makasih. Rafael, bisa Rafael? Oh itu udah jempol dia. Udah ngasih jempol dia. Ya, jadi sepertinya sudah sudah cukup ya, mungkin Amang untuk sesi kita tanya jawabnya, karena sudah jam 7:30 juga ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang akan saya share screen-kan. Oh, baru nanti berdoa ya? Baru setelah itu kita berdoa. Oke. Ya. Doa penutup khotbah dulu, Amang. Nanti doa siapa? Yang siapa? Kalau dari kaminya, Amang yang memimpin. Enggak, kalau sudah ada dipilih, udah. Iya, maksudnya dari tata acaranya Amang yang memimpin. Oh, berarti nanti sekalian aja ya? Iya, mungkin setelah ini jadinya. Oke. Cari damai, hanya ku dapat
Yesus, jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Ini langsung berdoa ya, Jonathan? Iya, betul Amang. Nah, Berdoa. langsung doa sampai doa penutup ya? Sebelum doa penutup kita ada Bapak terima kasih dulu Amang. Nanti. Oh, iya. Betul, Oh, betul. iya. Oh, iya. Ya, ada doa khusus? Mungkin untuk kelas 12. Hari Senin kelas 12 ujian sekolah Amang. Ya. Hari Senin Kelas ya? 9 lagi ujian, Amang. Senin 14 ya, mulai tanggal 14. Kelas 9 ya masih ujian, yang di rumah kami masih Iya, ujian. Bang. Ujian kami. Doain ya, Bang. Oke. Ini Amang untuk Yang seleksi perguruan tinggi SNMPTN dan SBMPTN. Iya, SNMPTN sebagian anak-anak remaja kita ada yang mendaftar Amang. Pengumumannya tanggal 29. SNMPTN tidak ada ujian. Submit rapot. Mereka submit. Iya. 29 Maret. Seleksi. 29 Maret Amang pengumumannya. Iya. Yang sakit ada? Selain sehat ya? Iya, sampai saat ini tidak ada laporan yang sakit Amang. Oh, ini sudah sehat ya? Itu dong anaknya Amang Sinto Edward. Albert. Iya, Albert. Iya. Iya. Albert masih sakit. Iya. Udah ada dia, tutup. Tidak. Itu aja. Ya, oke. Baiklah dari kami dan kita semua, kita akan akhiri PA kita untuk hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan untuk mengatasi rasa takut kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas terlaksananya penelaahan Alkitab untuk seksi remaja Gereja HKBP Menteng pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan adik-adik kami agar mereka memiliki keputusan, pemikiran, keyakinan untuk tidak akan takut. Tidak takut bukan berarti menjadi hidup sesuka hati, tetapi tidak takut yang kami bicarakan di sini adalah karena kami percaya ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Karena kami semua memiliki rasa takut dalam kehidupan ini. Tetapi melalui kesaksian Daud di dalam Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala kami yang senantiasa memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Terlebih untuk adik-adik kami, remaja Gereja HKBP Menteng yang masih masa-masa pertumbuhan mereka dan juga masih dalam tahap-tahap berjuang untuk mempersiapkan masa depan di bangku sekolah.
pasti banyak ketakutan yang mereka hadapi. Tetapi biarlah melalui firman-Mu ini dan melalui komitmen dengan tema yang mereka pilih, bahwa yang mengatakan saya tidak akan takut, I shan't be afraid. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan mereka untuk berani mengandalkan Tuhan, bukan berani mengandalkan intelektualitasnya, bukan berani hanya mengandalkan kekayaan atau apapun itu, tapi biarlah mereka hanya berani mengandalkan Tuhan, agar semuanya boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan mereka. Demikian doa kami ini kami sampaikan kepada mereka, khusus untuk adik-adik kami di kelas 9 yang masih sedang berlangsung ujian hingga saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, dan juga kejujuran, agar mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi nanti di tingkat SLTA, agar senantiasa Tuhan yang memberkati mereka. Demikian juga untuk adik-adik kami yang kelas 12, mereka juga akan menghadapi ujian hari Senin 14 Maret yang akan datang. Kami percaya bahwa mereka telah membuat persiapan-persiapan mereka sampai saat ini juga, dan itu akan mereka tuangkan dalam ujian hari Senin yang akan datang. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam persiapan-persiapan itu. Ketenangan hati dan pikiran sangat mereka butuhkan, dan dari rasa takut juga Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang menolong mereka untuk membantu mereka menghadapi ujian tersebut, agar dalam melanjutkan ke tingkat perkuliahan atau universitas nanti, mereka juga boleh di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa untuk adik-adik kami semua, agar mereka Tuhan bantu, Tuhan tolong dalam masa-masa persiapan mereka. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik kami akan yang mengikuti seleksi SNMPTN tanggal 29 Maret yang akan datang, akan ada pengumuman. Biarlah Tuhan dalam semangat ikut dalam seleksi tersebut, dan kami juga berharap dalam hasil seleksi yang terbaik bagi mereka dari Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran mereka juga, sehingga mereka benar-benar mengandalkan Tuhan dalam mempersiapkan masa depan mereka yang lebih baik, agar anak-anak kami ini anak-anak gereja-Mu, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berguna, anak-anak yang bertanggung jawab di tengah-tengah hidupnya, baik terhadap para orang tua, di tengah-tengah gereja, dan juga di tengah-tengah bangsa dan negara kami, karena mereka adalah masa depan bangsa dan masa depan gereja-Mu juga. Kami juga mau berdoa untuk para pendamping remaja dari Dewan Koinonia khususnya. Tuhan yang berikan hikmat, agar dalam pendampingan ini adik-adik kami remaja juga tertolong untuk hidup bersekutu di dalam kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberkati para pendamping melalui Dewan Koinonia. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, khusus untuk Albert David Tupulu yang masih sakit sekarang karena COVID, juga dengan orang tuanya. Biarlah juga Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang menyembuhkan. Dan kalau ada teman-teman kami yang tidak kami tahu, tidak kami sebutkan namanya di sini, kami berdoa juga untuk mereka Tuhan, karena kami percaya Tuhan juga Maha Tahu, Maha Kuasa, sehingga Tuhan memberikan pertolongan juga bagi mereka semua yang sedang berjuang khususnya karena COVID. Demikian juga untuk Pendeta Binsar yang seharusnya hari ini memimpin pelayanan Alkitab untuk adik-adik remaja, tapi karena kondisi sakit di Belanda, kami percaya juga Tuhan akan menolongnya, Tuhan akan memulihkannya, sehingga dia dapat pulih dan dapat melanjutkan aktivitasnya di sana di dalam kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua mereka, opung atau orang-orang yang masih mengasihi mereka semua, para adik-adik kami remaja, biarlah juga mereka terberkati, biarlah juga mereka Tuhan pakai untuk mendoakan, untuk
mengarahkan, untuk memberikan semangat, menasehati para adik-adik kami remaja ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berguna di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan, semuanya itu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga kalau ada yang bersuka cita karena ulang tahun di minggu-minggu ini, biarlah mereka bersuka cita dan mensyukuri bertambahnya usia dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah dua permohonan kami, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kami serahkan biarlah juga Tuhan yang mempersekutukan adik-adik kami, sekalipun melalui virtual Zoom ini. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kita hari ini dan untuk selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat bersaat teduh sejenak bagi kita. Terima kasih kawan-kawan remaja, Amang Pendeta, Amang dari Koinonia, Amang Irianto, dan kawan-kawan yang sudah mengikuti. Kita boleh sesi dokumentasi dulu ya, sebelum kita mengakhiri. Ya, ayo buka. Baik teman-teman, boleh dibuka kameranya. Ada 2 layar kita ini. Ya. Oke, sudah semua? Masih banyak nih yang mau buka kamera sepertinya. Ya. Oke, saya hitung ya. Slide pertama, boleh senyum. 3, 2. Slide kedua, boleh senyum. 3, 2. Ya, baik. Terima kasih, Amang. Oke. Pendeta. Kawan-kawan remaja. Salam sehat. Selamat malam, selamat menikmati akhir pekan untuk kita semua. Terima kasih Amang. Terima kasih Amang. Oke. Terima kasih Jonathan. Terima